Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillahi amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wa syawirhum fil amr wa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Amma ba'd. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, salah satu sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dipuji oleh Allah dalam Al-Quran adalah sifat kelembutan yang dipertunjukkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam menghadapi setiap urusan. Maka satu hari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dipuji oleh Allah dengan firman-Nya, fabima rahmatin minallah, disebabkan karena rahmat Allah yang diberikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, fabima rahmatin minallahi lintalahum, maka engkau wahai Nabi itu memiliki sifat lembut, ya, lemah lembut kepada mereka. Walau kunta faddun ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik. Jika sekiranya engkau memiliki sifat keras kepala kepada mereka, maka pasti mereka akan lari darimu. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, jadi Rasulullah itu terkenal sifat kelembutannya menghadapi setiap permasalahan. Orang yang keras akan menjadi tunduk dengan kelembutan. Orang yang lembut dia juga cocok dengan kelembutan. Tapi kelembutan Nabi itu bukan berarti mengurangi ketegasan dan keadilan. Tidak, ya. Rasulullah walaupun sifatnya lemah lembut, tetapi tidak mengurangi ketegasan dan keberanian. Satu hari ketika Rasulullah SAW itu dihadapkan pada satu fenomena di mana ada seorang keturunan pejabat yang telah melakukan kesalahan, ya. Maka agar anak pejabat ini tidak dihukum, maka para sahabat radhiyallahu anhum mencoba agar dapat mendekati Nabi, ya, untuk melakukan negosiasi, ya. Tapi kata Nabi, apa yang dikatakan oleh Nabi, jika sekiranya anakku Fatimah mencuri, pasti aku akan potong tangannya. Ya, itu sebuah ketegasan. Maka takut para sahabat, ya, mau menegosiasi Nabi agar kesalahannya, kalau sekarang itu korupsinya tidak dipotong tangannya, itu ya. Itu tetapi Nabi dengan tegasnya, ya, maka mereka takut. Jadi sesungguhnya hukum ini bergantung pada ketegasan. Kalau diterapkan hukum yang tegas, maka akhirnya orang pasti pikir-pikir, ya, mau melanggar, gitu kan? Jadi contoh Rasulullah SAW walaupun memiliki kelembutan menghadapi mereka musuh-musuh Nabi, ya, tetapi tetap dalam ketegasan, tidak mau Nabi itu melanggar
terhadap perintah-perintah Allah sedikit pun, ya, dalam keadaan apapun, itu luar biasa. Jadi bagaimana kelembutan Nabi? Di mana letak kelembutan Nabi? Ya, kelembutan Nabi adalah tidak mudah marah ketika orang itu melakukan sesuatu kesalahan, ya, tetapi mengambil cara-cara yang bijak. Satu contoh misalnya, ketika ada seorang budak, ya, bahkan seorang badui, ya, bukan seorang budak, ya, seorang badui hadir ke dalam majelis Rasulullah, bahkan masuk masjid Nabi. Tapi karena kebodohannya, ya, dia tidak tahu kalau masjid itu suci dan harus dijaga kesuciannya, maka enak aja dia, seorang badui itu, ya, pengen pepes, udar-udar langsung dengan janggelan tur di pojokan masjid, ya. Nah, jadi ini kan tindakan yang tidak tidak memiliki adab, ya. Ya, maka beberapa sahabat yang hadir sangat marah, ya. Bahkan diceritakan Umar begitu parahnya sehingga mencoba menghunuskan pedangnya. Tapi kata Nabi, jangan, ya, jangan, ya, tidak boleh dimarahi, ya, jangan, karena dia tidak tahu, gitu, ya. Sudah dimaafkan saja. Kemudian Nabi memerintahkan salah seorang sahabat untuk mengambil air dan membersihkannya. Ini satu contoh kelembutan seorang Rasulullah SAW apabila ada sahabatnya yang karena tidak tahu dia membuat kesalahan. Jadi penuh dengan ketenangan dalam menghadapi suatu problematika, suatu masalah. Nah, ini yang disebut kelembutan. Begitu juga ketika masih belum diangkat menjadi nabi, ya, pernah mengalami suatu problem yang sangat besar, yaitu terjadi perpecahan antar kafilah di Mekah. Disebabkan karena apa? Karena mereka ingin berebut untuk membawa Hajar Aswad. Bagaimana memindahkan Hajar Aswad ini? Setiap orang punya keinginan sendiri-sendiri. Bahkan setiap kafilah itu punya usulan agar kafilahnya dia yang berjasa untuk memindahkan Hajar Aswad. Bahkan pertemuan perselisihan itu sangat sengitnya sehingga antar suku akan terjadi perang saudara. Maka kemudian Rasulullah SAW yang pada saat itu belum diangkat, ya, jadi nabi itu, ya, itu dia mengatakan saya usul, gitu, ya, usulnya itu nanti orang yang pertama hadir ke sini, ya, itulah yang bisa memimpin untuk memindahkan Hajar Aswad. Maka disepakati oleh seluruh kafilah. Ternyata yang datang pertama kali adalah Nabi Muhammad itu sendiri, ya. Pada saat itu belum nabi, ya. Maka akhirnya yang dikatakan oleh Nabi Muhammad saat itu adalah, oke, saya minta dibantu oleh 4 kafilah, masing-masing perwakilan kafilah datang kemari, ya. Maka Nabi telah melepaskan daripada yang untuk ini sorban, ya, ya. Nabi itu menggelar sorbannya dan Hajar Aswad itu ditaruh di tengahnya. Setiap
wakil dari kafilah untuk mengangkat ujung-ujungnya sorban itu. Akhirnya apa yang terjadi? Semua kafilah ini adalah merasa puas dan tidak jadi perpecahan. Begitu tenangnya menghadapi masalah yang begitu besar ya. Ini adalah seorang Rasulullah SAW. Begitu memiliki kelembutannya, maka Allah SWT memujinya ya. Dan lebih dari itu, selalu ya pujian Allah itu kepada Nabi Muhammad itu diceritakan secara jelas, fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr ya. Rasulullah tidak cukup dengan kelembutan itu, tapi selalu memberikan maaf terhadap kesalahan saudaranya ya. Pernah satu hari seorang ulama besar ya di kalangan para tabi'in, mereka telah didolimi ya oleh seseorang. Tapi ketika orang yang mendolimi itu sadar dan mau minta maaf, maka apa jawabannya saya itu? Sudah saya maafkan sebelum engkau minta maaf. Itu begitu rupa ya. Itu adalah contoh sikap-sikap kelembutan sahabat dan orang-orang yang berada di barisan berikutnya. Nah, tidak cukup juga untuk memberi maaf. Wastaghfir lahum. Dia mendoakan di dalam doanya supaya orang yang bersalah itu diampuni kesalahannya. Coba kalau kita telah disalahi orang gimana? Bahkan mungkin dendam kusumat ya, mendoakan supaya celaka dan sebagainya. Itulah Rasulullah SAW, orang yang sangat dicintai oleh Allah, dipuji-puji oleh Allah. Semoga Allah SWT dengan hadirnya bulan Ramadan memberikan kepada kita inspirasi, memberikan kepada kita hidayah dan petunjuknya, sehingga kita dapat mengikuti jejak-jejak langkahnya. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.